Poin kedua yaitu kehidupan sang Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 Masehi. Ia berasal dari klan Bani Hashim, bagian suku Quraisy yang mengendalikan Mekah, pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab. Terletak di sekitar 80 km dari Laut Merah, kota Mekah mendapat keuntungan dekat rute perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara dan Yaman di selatan. Meski demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut. Ratusan kilometer padang pasir yang mengelilinginya, kemungkinan kota Mekah berkembang bebas dari pengaruh atau kendali asing. Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan terisolasi secara internasional. Ketika berurusan dengan agama, Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab. Mekah menjadi lokasi Ka'bah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab dari seluruh penjuru semenanjung Arab. Jadi, meskipun cukup jauh dari jangkauan kekaisaran Bizantium atau Persia, maka sudah cukup tepat sebagai pusat yang memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab. Kedua karakteristik inilah yang akan memainkan peran utama saat Islam mulai menyebar. Awal kehidupan. Kehidupan awal Muhammad ditandai dengan kesulitan dan kehilangan ayahnya, yaitu Abdullah, wafat sebelum ia lahir. Saat itu Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Yathrib di sebelah utara Mekah. Ibunya Aminah wafat saat ia berusia 6 tahun. Kakeknya yang dihormati Abdul Muthalib kemudian merawatnya. 2 tahun kemudian kakeknya wafat dan Muhammad tinggal dengan paman dari pihak ayah, yaitu Abu Thalib. Meskipun berasal dari suku Quraisy yang kaya, Muhammad dia tumbuh bergelimang harta. Statusnya sebagai anak yatim piatu dan berasal dari klan Bani Hashim yang dianggap anggota Quraisy rendahan, membuatnya tidak tergolong dalam kelas penguasa. Tetapi ia menemani pamannya dalam perjalanan perdagangan ke Suriah saat kecil, memperkenalnya ke dalam tradisi nomaden Arab yang lampau. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur menyebabkan dia mendapat kedua nama julukan, yaitu As-Siddiq dan Al-Amin, yang berarti yang benar dan dapat dipercaya. Ia pun kemudian dihormati orang-orang Quraisy secara teratur. Ia dipercaya memegang uang dan transaksi perdagangan ketika bertindak sebagai penengah dalam banyak kasus. Menjelang usia 20 tahun, Muhammad sudah menjadi pedagang sukses dan bekerja sebagai agen usaha seorang janda kaya bernama Khadijah. Lama-kelamaan reputasinya sebagai orang jujur dan dapat diandalkan menarik perhatian majikannya itu. Saat Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah melamanya dan diterima meskipun umurnya terpaut jauh. Wali kelilingnya masyarakat penyembah patung yang politeistis, Muhammad muda tak mengikuti agama orang-orang Quraisy. Pesan monoteisme Ibrahim dan Ismail hanya samar-samar diingat kebanyakan orang Arab, tetapi masih dipertahankan beberapa orang yang dikenal sebagai Hunafa, yaitu tunggal, yaitu Hanif, yang berarti pengurut monoteis. Orang-orang ini menolak menerima ratusan Tuhan kayu dan batu. Muhammad salah satunya. Alih-alih terlibat dalam penyembahan patung yang begitu merajalela di masyarakat, Muhammad memilih menyepi. Ia membiasakan diri menyepi di sebuah gua di atas gunung yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Di sana ia duduk dalam keheningan dan merenungkan masyarakat serta agama yang dikembangkan di Mekah. Wahyu pertama. Menurut tradisi Islam, pada 610 Masehi, saat berdiam di gua yang telah didatanginya berkali-kali, Muhammad mengalami sesuatu yang baru. Malaikat tiba-tiba muncul di depannya dan memerintahkan, "Bacalah." Dia menjawab bahwa ia tidak bisa membaca seperti kebanyakan orang di Mekah. Muhammad pun buta huruf. Sekali lagi malaikat memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa. Untuk kali ketiga malaikat memerintahkan agar ia membaca, dan untuk kali ketiga Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa. Kemudian malaikat membacakan kepadanya ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Muhammad mengulangi kata-kata tersebut di hadapan malaikat yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan yang esa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut, Muhammad bergegas pulang ke rumah karena tak tahu apa arti perjumpaan tersebut. Ia pun ditenangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi, ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul membawa pesan pada masa ini, seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya. Setelah diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya,
Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan dan dimulailah kehidupan sebagai nabi. Orang pertama yang mendengar kenabian Muhammad dan mempercayainya adalah Khadijah, yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam kembali Muhammad dari gua. Nabi mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini. Teman terdekatnya yaitu Abu Bakar, sepupu mudanya yaitu Ali, dan pembantunya yaitu Zaid, semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad. Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga, dan perlahan jumlah pemeluk Islam bertambah. Dakwah pertama-tama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka terdiri atas masyarakat politeis, sehingga gagasan satu Tuhan yang menggantikan banyak sesembahan pasti akan dianggap ancaman. Maka bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan berkembangnya kelompok rahasia, karena takut menghadapi reaksi masyarakat tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini. Para pengikut disebut Muslim, yang berarti orang yang tunduk. Kata Islam itu sendiri yang merupakan akar kata Muslim berarti ketundukan kepada Tuhan dan kehendaknya. Dan itu diperkuat oleh dalam Quran surat Al-Humajah ayat 1 sampai 4. Pada saat yang sama, gagasan inti Islam mulai menemukan bentuk melalui turunnya ayat-ayat yang kemudian disebarkan kepada masyarakat. Monoteisme yang tegas jauh berbeda dari agama yang ada di Mekah menjadi tema inti. Menurut Nabi Muhammad hanya ada satu Tuhan. Berhala yang disembah oleh penduduk Mekah tak lebih dari sekadar patung batu dan kayu tak berguna, serta tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun. Ayat-ayat yang turun juga memperingatkan adanya hari pembalasan, ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan untuk dihitung amalnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan amal baik akan masuk surga abadi sebagai balasannya, dan orang-orang yang ingkar dimasukkan ke neraka dan disiksa selama-lamanya. Akan tetapi Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan teologi dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat yang turun awal juga mencela penyakit sosial yang merebak di Mekah. Dengan meningkatnya kemakmuran dari jalur perdagangan, terbentuklah perbedaan kelas sosial. Orang kaya akan memanfaatkan uangnya untuk mendanai lebih banyak kafilah sehingga menghasilkan lebih banyak uang. Sementara itu orang miskin akan terus terpinggirkan, terlebih lagi jika ia bukan anggota suatu klan yang kuat. Orang menyatakan ketidakpedulian kepada orang miskin akan merusak kemantapan tanah sosial yang adil dan akan mengakibatkan hukuman di akhirat nanti. Butuh waktu bertahun-tahun sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat dapat diterapkan. Tetapi semenjak awal sudah jelas bahwa Muhammad datang tak hanya untuk mengubah kepercayaan sekaligus, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Ayat-ayat yang turun awal mengulang tema-tema ini beberapa kali. Ayat dan surat yang diturunkan di Mekah yang dapat ditemukan di akhir Quran cenderung pendek dan langsung. Cara ini bekerja dengan baik dan komunitas yang baru lahir yang belum dikenal oleh masyarakat kota Mekah. Saat berkumpul dengan sesama, orang muslim akan mendiskusikan wahyu terakhir di kalangan mereka dan saling mengajarkan. Saat berkumpul dengan non-muslim, mereka harus menyembunyikan perpindahan agama dan keyakinannya. Lagi pula, seluruh gagasan baru ini akan mengancam tatanan sosial yang sudah mapan di Mekah. Kesalahan sosial, ekonomi, dan suku sudah dalam genggaman anggota suku Quraisy yang kaya dan berkuasa. Revolusi sosial jarang diterima oleh mereka yang berada dalam kekuasaan. Bahkan Muhammad sendiri belum mendukung perubahan apapun dalam masyarakat. Keyakinan baru itu menjadi ancaman bagi posisi ekonomi dan sosial para pengikut politeisme. Karena Ka'bah Makkah menjadi pusat kehidupan religius bangsa Arab di seluruh penanjung Arab. Sekali setahun orang-orang Arab akan bepergian ke Mekah untuk melaksanakan ziarah dan menghormati ratusan berhala yang disimpan di sekitar Ka'bah. Bagi orang Quraisy ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan. Perdagangan adalah produk sampingan alami dari ritual ziarah ini. Karena ada begitu banyak orang dari segala penjuru di satu tempat pada saat bersamaan, pasar alamiah berkembang sehingga Makkah menjadi pusat kehidupan religius, ekonomi, dan politik Arab. Dan sebagai fasilitator perdagangan ini, Quraisy mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi, pesan yang dibawa Nabi Muhammad menolak pentingnya berhala dan menekankan keesaan Tuhan. Tanpa berhala takkan ada ziarah, tanpa ziarah takkan ada bisnis. Ini bukan skenario yang menyenangkan bagi Quraisy, dan para pengikut awal Nabi Muhammad juga mengetahuinya. Karena alasan ini tak mungkin mengungkapkan agama baru ini di kalangan para pemimpin suku. Komunitas muslim masih kecil dan lemah sehingga belum berani menghadapi konflik ideologi terbuka dengan para penguasa, terutama mempertimbangkan kenyataan bahwa sebagian besar penganut awal adalah orang-orang yang dianggap berada di kelas sosial terbawah.
budak, pembantu, dan orang miskin menjadi bagian terbesar komunitas muslim awal. Tertarik pada ajaran kesamaan manusia di hadapan Tuhan dan sifat egaliter agama baru ini. Kekayaan dan status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Penyiksaan. Akhirnya komunitas muslim menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh orang-orang Quraisy. Awalnya muslim bisa sholat di tempat tersembunyi di luar kota, tetapi saat kelompok peribadatan semakin besar, peluang untuk ketahuan pun semakin tinggi. Inilah yang terjadi saat sekelompok penyembah berhala melihat sekelompok muslim yang sedang sholat. Mereka langsung bereaksi dengan mencemooh muslim dan cara beribadahnya. Awalnya Quraisy tenang-tenang saja, menganggap komunitas kecil itu sebagai ketalajiman yang bisa diejek, sampai mereka menyadari daya tarik gagasan baru ini. Monoteisme, keadilan sosial, kesetaraan, dan ketundukan kepada perintah Tuhan semuanya adalah teori yang mengancam Quraisy. Di mata banyak pemimpin Quraisy, solusi untuk menyelamatkan diri dari gerakan religius dan sosial baru ini yaitu dengan menyingkirkan sumbernya, yaitu Muhammad. Akan tetapi masyarakat Arab masih memegang struktur dan aturan. Walaupun anak yatim, Muhammad masih berada di bawah perlindungan pamannya, yaitu Abu Thalib. Ia pemimpin Bani Hashim, salah satu klan Quraisy. Abu Thalib sendiri menolak menerima Islam, tetapi harga diri dan rasa hormat pada aturan sosial Arab membuat ia melindungi keponakannya. Lebih jauh lagi, budaya Arab tua menyatakan jika Nabi Muhammad terbunuh, anggota klannya diizinkan membalas dendam sehingga dapat terjadi perang saudara di jalanan Mekah. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disakiti, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku bagi para pengikutnya. Banyak di antaranya yang dilindungi oleh klan atau keluarga manapun. Suku Quraisy memutuskan untuk mengancam dan menganiaya mereka dengan harapan bisa memadamkan semangat yang lain untuk bergabung dengan agama baru tersebut. Maka umat muslim kerap dilecehkan dan dicabut haknya di Mekah. Meski mendapat perlindungan, Nabi Muhammad tak mampu menghentikan penindasan terhadap para pengikutnya. Quraisy juga mengambil langkah untuk mencegah penyebaran agama baru ini keluar Mekah. Sekelompok pengungsi muslim yang melarikan diri ke Abyssinia mendapat janji perlindungan dari raja Kristen, yaitu Negus. Kemudian Quraisy mengirim utusan untuk mengejar mereka, berharap bisa meyakinkan sang raja agar mencabut perlindungannya dan mengirimkan kembali pengungsi muslim ke Mekah untuk dianiaya. Saat Negus mendengarkan Ja'far, sepupu Nabi, membacakan ayat-ayat Quran mengenai keyakinan Islam tentang Isa dan Maryam, yang menolak mengabaikan sesama penganut monoteisme itu. Utusan Quraisy pun harus kembali ke Mekah tanpa bisa membawa pengungsi muslim. Akan tetapi seandainya umat muslim tak bisa melarikan diri ke tempat yang jauh, Islam masih bisa menyebar keluar Mekah. Ribuan orang Arab mengunjungi Mekah tiap tahun. Jika para pengunjung itu mendengar dakwah Nabi Muhammad dan melihat kegagalan Quraisy menghentikan gagasan baru ini, status Quraisy sebagai salah satu suku termuka di Arab akan merosot. Alternatifnya, para pengunjung akan mempercayai Nabi Muhammad, menerima agamanya, dan membawanya pulang ke kampung halaman, menyebarkan Islam di luar Mekah, dan membuatnya semakin susah dibendung. Semua ini membuat Quraisy mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Pada 617 Masehi, sekitar 7 tahun setelah wahyu pertama, Quraisy memutuskan untuk menerapkan boikot total terhadap Bani Hashim, klan Nabi Muhammad yang banyak memeluk agama Islam. Seorang pun mengadakan transaksi bisnis dengan mereka ataupun menikahi salah satu anggota klan. Mereka bahkan dipaksa mengasingkan diri di lembah Tanus, tepat di luar Mekah. Tekanan ini berdampak parah bagi komunitas muslim. Penyiksaan menimbulkan kelaparan, isolasi sosial, dan kesulitan ekonomi bagi orang-orang muslim, bahkan bagi non-muslim yang kebetulan menjadi bagian dari Bani Hashim. Beberapa muslim yang tak berasal dari Bani Hashim seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman mengusahakan segala cara untuk mengirimkan bahan makanan kepada Bani Hashim dengan menghindari peraturan boikot, walau secara pribadi mengalami kerugian besar. Boikot ini melelahkan secara seluruh komunitas muslim, baik yang berasal dari Bani Hashim maupun klan lain. Pada akhirnya boikot ini tak efektif untuk memaksa Nabi Muhammad menghentikan dakwah dan berakhir tepat setelah setahun diberlakukan. Kendati ada upaya pencegahan oleh Quraisy, semakin banyak orang memeluk Islam. Boikot tersebut juga membuktikan kekuatan ikatan komunitas muda ini. Anggota komunitas yang tidak termasuk klan Bani Hashim masih bersedia mengorbankan kekayaan dan keselamatan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dianiaya. Di sini salah satu konsep inti Islam, yaitu kesetiaan pada agama melalui kesetiaan pada suku atau keluarga, tampak dengan jelas. Akan tetapi boikot itu tetap menimbulkan dampak nyata. Bertahun-tahun tak mendapatkan makanan dan perlindungan, diiringi kekerasan fisik, dan mengakibatkan jatuhnya korban di kubu kelompok muslim. Penganiayaan ini mungkin turut mempengaruhi wafatnya istri Nabi, yaitu Khadijah.
Pada 619 Masehi, dialah pengikut muslim pertama yang telah mendampingi Nabi melalui kesengsaraan di tangan Quraisy. Dukungan emosional yang berikan Khodijah pada tahun-tahun awal tak terkira bagi Nabi yang mendorongnya untuk melanjutkan dakwah di tengah penganiayaan. Ini salah satu kehilangan terbesar bagi Nabi, tapi ini bukan satu-satunya kehilangan yang harus dihadapi. Tak lama setelah itu, paman yang telah melindunginya yaitu Abu Thalib sakit dan wafat. Walaupun tak masuk akal, Abu Thalib mengalami penganiayaan seperti halnya anggota Bani Hashim yang lain dan tak pernah melepaskan perlindungannya terhadap keponakan ini. Selain menjadi kehilangan besar bagi Nabi Muhammad, wafatnya Abu Thalib berimplikasi besar bagi komunitas muslim. Tanpa pemimpin yang kuat, hanya sedikit orang yang mampu melindungi Nabi Muhammad dan anggota komunitas muslim lainnya dan dari para pemimpin Quraisy. Mereka semakin berani menyerang Muslim baik dengan kata-kata maupun fisik. Meskipun mencintai kota Mekah, Nabi Muhammad memutuskan mencari kota lain yang masyarakatnya menerima dan memberikan kebebasan untuk mendapatkan agamanya dibanding Quraisy. Pilihannya itu kepada Thaif, kota yang dipimpin suku Thaif dan berjarak 65 km ke arah tenggara kota Mekah. Nabi pun pergi ke Thaif dan bertemu dengan 3 bersaudara yang memimpin suku tersebut. Dengan tegas mereka menolak permintaan Nabi untuk masuk Islam dan menolak memberikan perlindungan dalam bentuk apapun. Yang lebih menjadikan saat berjalan keluar dari kota dan kembali ke Mekah, sekelompok orang Thaif berkumpul untuk menghina dan melemparinya dengan batu. Nabi berdarah saat akhirnya bisa meninggalkan kota itu. Tradisi Islam meyakini setelah peristiwa itu, Nabi didatangi malaikat Jibril yang menanyakan apakah Nabi ingin yang menghancurkan kota Thaif dengan 2 gunung sebagai hukuman atas perlakuan mereka terhadap putusan Allah. Nabi menolak dengan mendoakan semoga salah satu keturunan mereka suatu hari menjadi penganut Islam. Kejadian ini akan berperan besar dan hubungan spiritual antara Muslim India dan Nabi pada abad berikutnya. Setelah kehilangan dukungan keluarga, ditolak suku tetangga dan melihat mengikutnya dianiaya karena keimanan mereka, Nabi menyadari perlunya perubahan radikal agar Islam dapat bertahan. Peluang perubahan semacam itu datang dari kota Oasis berjarak 300 km di utara Mekah yaitu Yathrib. 2 suku utama Yathrib yaitu Aus dan Khazraj terlibat dalam perebutan kekuasaan yang mematikan pada 610-an Masehi yang membuat masalah jauh lebih menjengkelkan. Suku Yahudi juga meninggal di Yathrib dan mengalami kesulitan hidup bersama dengan suku Arab lokal. Reputasi Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan telah terkenal di Yathrib, dan pada 620 beberapa orang terhormat dari Yathrib pergi ke Makkah untuk menawarkan emigrasi ke Yathrib guna menjadi pemimpin dan penengah dalam perselisihan mereka. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan mendorong pengikutnya di Mekah untuk melakukan perjalanan bersama ke Yathrib, tempat tak ada penindasan Quraisy. Nabi sendiri menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Mekah pada 622 saat melakukan perjalanan bersama teman dekatnya Abu Bakar. Mereka berhasil menghindari rencana Quraisy untuk membunuhnya sebelum meninggalkan Mekah. Yathrib yang kemudian bernama Al-Madinah Al-Munawwarah yaitu kota yang bersinar, secara resmi dikenal sebagai Madinah yaitu kota. Nabi Muhammad akan mendapatkan keamanan dan kebebasan menyebarkan Islam jauh dari penindasan Quraisy. Selanjutnya yaitu Madinah. Kepindahan Nabi dari Mekah disebut hijrah, yang berarti imigrasi. Ini menjadi titik balik sejarah Islam awal dan sekarang, digunakan sebagai permulaan kalender Islam. Komunitas Muslim tak lagi menjadi kelompok terpinggirkan dan Nabi Muhammad juga tidak tersingkirkan secara sosial. Komunitas Muslim akan mengubah Madinah menjadi negara Muslim pertama. Serangkaian teladan dari Nabi selama 10 tahun di Madinah akan menginspirasi ratusan tahun di kehidupan politik, tatanan sosial dan ekonomi Muslim. Tapi kehidupan di Madinah tetap menantang yang paling utama soal perpaduan baru antara imigran dan dari Mekah disebut muhajirin dan penduduk asli Madinah yaitu kaum Ansor. Kaum muhajirin bukanlah unit kohesif tunggal, tak ada satu klan di Mekah yang semua anggotanya masuk Islam. Maka komunitas imigran terdiri atas kelompok yang beragam tanpa perlindungan dari klan atau suku. Baliknya, kaum Ansor berasal dari suku Aus atau Khazraj yang terlibat peperangan di oasis tersebut. Lebih jauh, banyak orang yang tak tergolong kelompok apapun, imigran dari Afrika, Persia, dan kerajaan Bizantium. Salah satu pertanyaan besar bagi kebanyakan Muslim adalah kemana loyalitas harus ditumpukan. Untuk itu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa gagasan tua soal kesetiaan sudah usang. Sebagai gantinya diajukan arti penting kesetiaan kepada umat. Negara Muslim dalam pandangan Nabi Muhammad tidak peduli apakah seorang Muslim berasal dari Quraisy, Aus,
Khazraj atau bahkan suku Yahudi. Begitu memeluk Islam, mereka menjadi bagian komunitas persaudaraan baru yang berdasarkan keyakinan bersama, bukan keturunan. Sebagaimana Piagam Madinah, yaitu yang isinya kaum Yahudi menjadi sekomunitas masyarakat bersama Muslim, bagi Yahudi agamanya dan bagi Muslim agamanya, bagi kerabat dari diri mereka sendiri, dengan pengecualian bagi siapapun yang bersalah atau berkhianat karena ia membahayakan dirinya dan keluarganya. Tata politik dan sosial baru Nabi Muhammad di Madinah dikondisikan dalam naskah yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini memerinci bahwa di bawah otoritas Nabi Muhammad, Madinah akan menjadi negara berdasarkan hukum Islam umat dan menjadi satu unit politik. Lebih jauh, Nabi Muhammad berperan sebagai penengah utama. Sebagai bagian orang mungkin meyakini kenabian Muhammad, tetapi kenyataannya bahwa ia bukan seorang Yahudi menjadi problematik bagi mereka yang mengenal teologi Yahudi dengan tegas. Perpecahan antara kaum Yahudi dan meyakini dirinya sebagai terpilih oleh Tuhan dan kaum Muslim yang mendukung persatuan umat manusia akan menimbulkan ketegangan serius di dua kelompok ini. Poin yang selanjutnya adalah peperangan. Jarahnya Nabi ke Madinah tak berarti selesainya konflik dengan Quraisy. Kaum Muhajirin masih merasakan kepedihan atas perlakuan saudara sesukunya, dan kaum Ansor berani menghukum siapapun yang menindas saudara baru mereka dalam Islam. Tetapi kaum Muslimin belum mendapat izin dari Nabi untuk memerangi Quraisy. Tentu saja peperangan merupakan kegiatan yang serius, terutama di semenanjung Arab, tempat peraturan rumit mengenai kehormatan dan pembalasan telah berlaku selama berabad-abad. Lebih jauh, para sendiri meneguhkan tentang kesakralan hidup dan betapa mengerikannya mencabut kehidupan secara tak adil. Maka kaum muslim ragu-ragu melakukan tindakan militer melawan Makkah, meskipun bertahun-tahun mengalami penindasan di sana. Akan tapi keadaan itu segera berubah pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Ia mengabarkan kepada para pengikutnya wahyu yang baru turun dari Tuhan yang menyatakan diizinkan, yaitu berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Wahyu baru ini menegaskan kepada pengikut Nabi bahwa perang telah diizinkan, bahkan wajib saat muslim sedang ditindas. Ayat-ayat itu juga menandai aspek penting tentang perang Islam di dunia. Agama ini bukan sekadar seperangkat keyakinan tentang yang gaib, melainkan juga panduan hidup lengkap membahas semuanya dari ritual, ibadah, hubungan luar negeri sampai teologi, seperti mereka lakukan dengan perintah lain dalam Quran. Kaum muslimin di Madinah berani menunjukkan sumbangsi mereka dan mengikuti perintah baru ini. Berdasarkan saran imigran Persia bernama Salman, Nabi Muhammad memerintahkan pergalian parit di sekeliling kota untuk menghalangi kepungan pasukan Mekah. Perang parit ini membuahkan kegagalan yang menjadi malapetaka bagi Quraisy, yang bahkan gagal merusak kekuatan Nabi di dalam kota. Tapi perang ini lebih memperburuk Bani Quraizah. Mereka telah melanggar syarat perjanjian Piagam Madinah dan karenanya harus dihukum sesuai perjanjian. Seorang penengah ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi suku tersebut, yang memerintahkan laki-laki yang terlibat dalam pengepungan hukum mati, sedangkan wanita dan anak-anak dibuang dari kota. Nabi Muhammad sedang menegaskan standar penting saat menangani Yahudi di Madinah. Ia memperjelas bahwa hukum Islam tidak mempermasalahkan kehidupan Muslim yang hidup di negara Islam. Selama bertahun-tahun Yahudi Madinah telah mendapat toleransi, tapi saat mereka gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dan mengancam keamanan negara Islam, hukuman pun harus dijatuhkan. Seperti semua hal yang telah dia lakukan, sikap Nabi Muhammad dalam menangani Bani Quraizah menjadi presiden dalam ratusan tahun hubungan Muslim dengan non-Muslim. Kemenangan setelah posisi di Madinah aman, akhirnya Nabi Muhammad dapat membuat perjanjian dengan Quraisy dalam posisi yang sederajat. Karena percaya diri dengan stabilitas negara Muslim yang diilhami oleh wahyu baru yang menjanjikan kemenangan, Nabi Muhammad mengirimkan 1.500 tentara di Mekah pada 628 Masehi. Tujuan pasukan ini bukan untuk berperang. Mereka mengenakan 2 potong kain tubuh haji dan hanya membawa pedang. Tak ada persenjataan, kavaleri, dan panji-panji perang. Nabi Muhammad berharap dapat masuk ke Makkah dan Ka'bah dengan damai untuk menjalankan ibadah haji.
Orang-orang Mekah yang tercengang dengan keberanian kaum muslim kesulitan mengambil keputusan. Jika mengizinkan Nabi Muhammad dan pengikutnya masuki Mekah, mereka akan tampak lemah di mata suku Arab lain karena tak mampu mencegah pasukan yang hampir tak bersenjata untuk masuki kota. Sebaliknya, peran utama mereka di Mekah untuk melayani jazirah bagi setiap orang dianggap sebagai tugas yang sangat serius. Akhirnya mereka mengerundingkan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Mereka setuju untuk mengosongkan Mekah selama 3 hari agar Nabi Muhammad dan kaum muslim bisa menyelesaikan ibadah haji pada tahun depan. Nabi Muhammad pun harus kembali ke Madinah pada tahun tersebut tanpa bisa mengunjungi kampung halamannya. Selanjutnya disepakati juga gencatan senjata Mekah dan Madinah, yaitu beserta suku sekutunya akan menahan diri untuk tak berperang selama 10 tahun. Sebagian kaum muslim tak puas dengan syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah karena berharap bisa segera masuk ke Makkah atau bahkan menaklukkan Quraisy. Akan tetapi perjanjian ini memberikan waktu istirahat dari konflik sehingga Nabi Muhammad bisa mengembangkan Islam keluar Madinah tanpa ancaman perbedaan dari dalam dan serbuan dari luar. Kini dia mendapat kebebasan mengirimkan pendakwahan ke seluruh semenanjung Arab dan di luarnya Bizantium dan Kaisaran Persia di utara. Suku-suku Badawi sendiri masuk Islam secara bersamaan dan menggabungkan diri dengan Nabi. Bahkan orang-orang Makkah pun mulai beralih. Bin Walid dan Amr bin As, dua pemimpin militer Quraisy terbesar, meninggalkan Makkah dan bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah. Beberapa tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian tersebut tak mampu memberikan kendali langsung atas tempat paling suci ini, tetapi mungkin Islam tumbuh secara ekspansional di seluruh jazirah Arab. Hal itu sangat mengecewakan para tokoh keras kepala di Makkah yang berharap bisa menghentikan Islam beberapa tahun sebelumnya. Di Makkah, ia hidup sebagai pedagang terpercaya menjadi pemberontak yang tak disukai dalam melawan politeisme, musuh yang jauh menakluk penuh kebajikan di tanah asalnya sendiri. Tak diragukan lagi cepatnya pencapaian kekuasaan dan kemampuan menghancurkan persaingan lama antar suku di bawah bendera Persatuan Islam dilihat sebagai keajaiban dan tanda kenabian oleh banyak orang. Kaum muslim pada zaman itu termasuk orang menderita. Pada awal tahun penindasan di Mekah dan yang baru masuk Islam telah menaklukkan Mekah menjadi yakin bahwa ada yang istimewa tentang Islam. Di mata mereka telah dibimbing dan dilindungi Tuhan dan mereka mendapat misi khusus untuk menyebarkan agama sejati ini ke seluruh dunia. Hal berikut ini akan memainkan peran besar dalam cara kaum muslim memandang dirinya di panggung dunia dalam sepanjang sejarahnya. Berakhirnya kenabian. Saat menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad berusia sekitar 60 tahun, sudah terbilang tua berdasarkan ukuran saat itu. Melalui ucapannya dan wahyu Quran yang terus turun, prinsip ajaran Islam diperkenalkan mencakup semua hal dari urusan keyakinan, perintah, ibadah hingga petunjuk bagi pemerintah Islam. Sebuah tatanan sosial baru telah disibak dengan meninggalkan kesukuan dan menuju nasionalisme. Kesatuan Islam di bawah hukum ilahi. Nabi Muhammad menyusunnya dalam khutbah terakhir yang menyatakan, dan sesungguhnya nenek moyang kalian pun satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab kecuali ketakwaannya. Pesan keagamaan dan sosial berjalin kelindan dengan pesan politis menyatukan kerajaan muslim yang menjangkau seluruh semenanjung Arab. Untuk kali pertama dalam sejarah seluruh bangsa Arab bersatu. Mereka bahkan mampu menyerang suku-suku yang tinggal di selatan berbatasan dengan Bizantium dan Persia. Ini menjadi pencapaian yang takkan diremehkan oleh kedua kekaisaran besar itu yang segera menyoroti penyebaran Islam dengan serius. Setelah menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Lagi pula ia telah berjanji untuk memimpin umat muslim dari kota Oasis ini 8 tahun sebelumnya. Saat suku Aws dan Khazraj mengundangnya di Madinah, ia mulai mempersiapkan kaum muslim yang akan membentang. Terus jauh setelah wafatnya, Nabi semakin sering berpesan tentang kewajiban orang beriman. Arti penting menjaga Quran dan teladannya. Awal 632 Masehi, ia menempuh perjalanan haji terakhir. Nabi berkhutbah di depan ribuan pengikutnya yang semua mengenakan pakaian ihram apapun statusnya, mengingatkan kepada mereka tentang kesamaan derajat manusia, yang memperingatkan agar menghindari penindasan, memperlakukan perempuan dengan hormat dan cinta, serta meninggalkan persaingan suku yang telah mengutuk kebudayaan Arab selama berabad-abad. Untuk perpisahan meringkas kenabiannya. Inilah revolusi paling sempurna dalam segala hal di mata pengikutnya. Tatanan baru muncul di ufuk wajah dunia, tatanan yang berdasarkan hukum ilahi dan ilhami
oleh teladan Nabi Muhammad. Setelah perjanjian haji, Nabi Muhammad kembali ke Madinah, tempat diletakkannya dasar penyebaran Islam. Selanjutnya orang-orang terpelajar dikirim ke berbagai provinsi jauh seperti Yaman dan batas timur Arab untuk mengajarkan dasar-dasar Islam kepada mereka yang baru masuk Islam. Madinah dengan masyarakat yang paling dekat, pertaliannya dengan Nabi akan berperan sebagai pusat pengetahuan Islam, bertugas mendidik seluruh dunia Islam. Bahkan setelah kepergian Nabi, perjalanan militer disiapkan ke utara melawan Bizantium. Etika perang Islam yang akan membantu pasukan Islam bertahun-tahun ditegaskan kembali. Menurut keyakinan Islam, Nabi Muhammad berperan sebagai utusan Tuhan, menyampaikan kata-kata Tuhan dalam Quran dan bertindak sebagai teladan bagi kaum muslimin. Setelah 23 tahun bertindak sebagai Nabi Allah, misinya pun selesai. Quran telah dipinalisasi dan dicetak dalam lembar-lembar kulit, daun, dan tulang. Tetapi yang lebih penting telah dihafal seluruhnya oleh sahabat-sahabat Nabi. Tradisi pra-Islam dalam menghafal syair panjang membuat bangsa Arab mampu memelihara dan memastikan terjaganya buku suci Islam. Kisah-kisah tentang ucapan serta tindakan Nabi Muhammad juga menempati posisi penting, menyebar ke seluruh Arab dari mulut ke mulut. Menurut tradisi Islam, salah satu ayat akhir Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menyatakan, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Nabi Muhammad jatuh sakit pada awal musim panas 632 Masehi. Ia merasakan sakit kepala dan demam yang membuatnya lemah. Kemudian tak mampu berjalan tanpa bantuan sepupunya Ali dan pamannya yaitu Abbas. Saat tak mampu mengimami sholat di masjid, dia menuju sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar untuk menjadi imam. Ia menghabiskan hari-hari terakhir di rumah istrinya yaitu Aisyah, putri Abu Bakar. Dari balik dinding rumah yang menempel ke masjid, ia bisa mengamati umat mengikuti perintahnya untuk sholat walaupun ia tak hadir. Tak diragukan lagi, inilah saat-saat emosional bagi pengikutnya yang telah bersama Nabi melalui sehari-hari sulit di Mekah. Perang yang kejam melawan Quraisy saat menegakkan kuasanya dan kemenangan tanpa pertumpahan darah saat menaklukkan Mekah. Mereka telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber petunjuk dan kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan Nabi semakin sering berbicara tentang kematian dan kondisinya yang bahkan tak mampu bangun untuk mengimami sholat sangat membuat sedih umat Islam. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah dengan kepala di pangkuan Aisyah. Anggota keluarga dan teman dekat datang menengok, berharap bisa melihat tanda-tanda kepulihan pemimpin mereka. Tetapi satu aspek sentral Islam adalah monoteisme tanpa kompromi. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang kekal. Semua makhluk, entah binatang, manusia, bahkan malaikat pun akan mengalami kematian menurut keyakinan Islam. Maka saat mempersiapkan diri atas wafatnya Nabi, mereka menyadari Islam akan terus berlanjut sepeninggalnya. Juga Nabi Muhammad yang memiliki ikatan emosional sangat dalam dengan sosok yang telah mengeluarkan mereka dari era politeisme, pra-Islam, dan para perang suku, tak mau membayangkan hidup tanpa Nabi. Pada 8 Juni 632 Masehi, dengan kepala Nabi di pangkuan Aisyah dan para sahabat berkumpul di masjid sambil berharap mendengar junjungannya pulih kembali. Era pertama sejarah Islam yang merentang dalam 23 tahun masa kenabian pun ditutup saat Nabi Muhammad SAW mengembuskan napas terakhir. Nah, mungkin itu untuk poin yang kedua.